Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat dan semangat. Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat ya? Berjumpa lagi dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak kelas 5, kalian sudah siap kan di depan televisi? Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Rika yang berasal dari SDN Kendang Sari 2, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya apa yang kita pelajari menjadi berkah, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, minggu lalu kalian sudah belajar tentang udara bersih. Nah, hari ini Ibu Rika akan melanjutkan materi di tema 2, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Tepatnya di buku tema siswa halaman 76. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan video tayangan yang pasti menarik ya. Yuk kita simak bersama. Mal, beliin Umi garam ya di warungnya Sultan. Beli berapa Umi? Satu aja. Umi mau masak sayur, tapi garamnya habis. Oh iya Umi. Ya Mal, ibuku lagi tidur Mal. Sekarang yang jaga warung aku. Kamu mau beli apa? Aku mau beli garam, ada Tan? Ada Mal. Harga satunya berapa Tan? 10.000, tapi sekarang lagi ada diskon. Jadi 20.000 dapat 3. Wah, uangku kebetulan ada 20.000 nih. Jadi aku bisa dapat 3 dong. Bisa banget Mal. Terus sama apa lagi nih? Udah itu aja Tan. Ya udah, jadi garamnya 3 ya. Sebentar, aku bungkusin dulu. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat tayangan video tadi. Nah, dari video tadi ada sebuah informasi yang kalian dapat. Ya, pasti anak-anak di rumah bisa menebak. Kira-kira apa ya informasi terpenting yang kalian dapatkan dari video tadi? Ya, betul. Ada seorang anak yang berbelanja ke toko untuk membeli garam. Nah, hari ini Ibu Rika akan mengajarkan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Selain itu, kalian juga bisa menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan. Dan yang terakhir, nantinya kalian dapat menjelaskan bentuk sikap tanggung jawab dalam berkegiatan ekonomi. Yuk kita simak lagi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Apa saja ya jenis-jenis kegiatan ekonomi? Nah, seperti yang ada di layar kaca kalian, jenis kegiatan ekonomi ada produksi, kemudian ada distribusi, dan ada konsumsi. Kalau kalian melihat gambar yang ada di layar, pastinya sudah tidak asing lagi ya. Apalagi kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang mana memiliki banyak tempat produksi atau industri. Supaya kalian lebih paham, yuk kita simak satu-satu. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan menghasilkan barang atau bisa disebut mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Lalu pelaku produksi juga dinamakan produsen. Dan contoh produksi antara lain, nah Bu Rika punya gambar ini. Kalau kalian perhatikan ada sekelompok orang
Di depannya ada meja dan mesin jahit, ada lembaran-lembaran kain. Kira-kira produksi apa ya? Iya, mereka adalah orang yang bekerja di usaha konveksi atau pabrik pakaian. Nah, pada usaha konveksi mereka membutuhkan bahan baku berupa kapas yang nantinya akan diolah sedemikian rupa melalui beberapa proses dan jadilah pakaian seperti yang kita kenakan setiap hari. Kemudian ada juga contoh produksi pabrik sepatu yang mana membutuhkan bahan baku berupa karet dan kain. Pastinya diolah ya melalui proses produksi di pabrik hingga menghasilkan sepatu. Selanjutnya ada perajin gerabah. Perajin gerabah merupakan usaha produksi yang membutuhkan bahan baku berupa tanah liat dan diolah menjadi guci, pot bunga, kendi, dan sebagainya. Sekarang kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau mengantarkan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Pelaku distribusi dinamakan distributor. Lalu kira-kira apa ya yang ada di sekitar kita? Usaha distribusi di sekitar kita adalah toko mainan, toko sepatu, dan yang lainnya. Nah, Ibu akan melanjutkan materi ke yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi kalian di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi Ibu menjelaskan tentang distribusi. Nah, distribusi atau penyaluran barang bisa dilakukan melalui 3 jalur loh. Apa saja? Yang pertama adalah jalur udara, yaitu melalui transportasi berupa pesawat terbang. Dan yang kedua, melalui jalur laut. Nah, di Surabaya ada pelabuhan Tanjung Perak yang ramai digunakan, salah satunya dimanfaatkan untuk pengantaran barang. Nah, pada gambar tampak ya dipenuhi truk-truk kontainer yang ingin menyeberang ke laut untuk sampai ke tujuan. Dan jalur yang ketiga adalah jalur darat. Jalur darat paling banyak kita jumpai, banyak truk atau mobil pengangkut barang yang mengantarkan barang hingga ke tempat tujuan. Nah, kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kegiatan konsumsi? Pasti semua orang pernah melakukannya. Apa ya konsumsi itu? Nah, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan memakai barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Sedangkan pelaku konsumsi dinamakan konsumen. Lalu apa ya contoh dari kegiatan konsumsi? Contoh dari kegiatan konsumsi kalian bisa lihat di layar TV kalian. Ada sekeluarga yang sedang makan di restoran. Kemudian ada juga kegiatan ibu-ibu di pagi hari. Nah, ngapain ya ibu-ibu? Berbelanja sayuran di pasar. Mereka melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anakku, setelah jenis-jenis kegiatan ekonomi tadi, pastinya membawa pengaruh bagi kita semua, baik pada masyarakat sekitar ataupun lingkungan di sekitar. Apa ya pengaruh dari kegiatan ekonomi? Bu Rika punya tayangan singkat. Yuk kita perhatikan bersama.
Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, kalian pasti tahu ada 2 kegiatan ekonomi dalam video tadi. Ayo, siapa yang bisa menebak? Iya, dalam video itu ada kegiatan produksi, yaitu pada usaha mebel, pembuatan perabotan rumah tangga. Tadi tampak pada pabrik sekelompok orang bekerja membuat perabotan rumah tangga yang berasal dari kayu hingga diolah sedemikian rupa menjadi furniture atau perabotan yang bagus-bagus sekali. Nah, yuk kita simak lagi apa ya kalau dirinci pengaruh kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi pastinya membawa manfaat dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Otomatis jika mereka bekerja, mereka akan memiliki upah atau penghasilan dan meningkatlah kesejahteraan mereka. Sedangkan pada kegiatan distribusi membawa manfaat bagi konsumen. Apa? Terpenuhinya kebutuhan konsumen karena diantar oleh distributor tepat waktu. Lalu konsumen memperoleh kemudahan dalam mendapatkan barang. Tapi juga membawa manfaat loh ya bagi distributor atau pelaku penyalur barang. Apa? Upah atau penghasilan bagi mereka. Sedangkan pada kegiatan konsumsi, konsumen mendapatkan keuntungan berupa tercukupinya kebutuhan hingga kesejahteraan hidupnya terpenuhi. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi itu, jika mereka saling bekerja sama dengan baik, maka akan menghasilkan perekonomian yang kuat dan menjadikan daerahnya juga memiliki perekonomian yang kuat. Nah, tapi tidak cukup di situ saja ya anak-anak. Selain manfaat dari kegiatan ekonomi, ternyata juga membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar. Yuk kita amati gambar nomor 1. Tampak di situ ada kawasan pabrik atau industri yang menghasilkan asap pekat di atas cerobongnya. Nah, ini sangat mengganggu. Apa nak? Ya, udara menjadi tercemar, udara menjadi kotor. Nah, ini mempengaruhi kesehatan pernapasan kita. Berikutnya, kerugian yang lain adalah jika limbah-limbah hasil produksi tidak dibuang dengan benar atau tidak diolah pada saat pembuangannya, maka akan mencemari lingkungan sungai dan mengganggu ekosistem sungai. Kerugian yang ketiga yaitu kalian bisa lihat pada layar kaca kalian, tampak di sini kawasan hutan yang gundul akibat ditebang secara liar. Nah, para pelaku usaha produksi ini tampak tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mengambil kayu-kayu tanpa menanam kembali pohon yang ada di hutan. Dan yang keempat adalah gambar di mana kerusakan tanah terjadi akibat diambilnya tanah liat terus-menerus tanpa memperhatikan kesuburan tanahnya. Akhirnya menjadi tandus. Dan yang kelima adalah terjadi kemacetan lalu lintas akibat tingginya kegiatan distribusi penyaluran barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka di beberapa daerah diberlakukan aturan untuk jam jalan sebuah kendaraan pengangkut barang supaya tidak mengganggu lalu lintas yang lainnya. Anak-anak, bentuk tanggung jawab kita dalam berkegiatan ekonomi. Nah, Bu Rika punya gambar ya, di samping ada gambar seorang ibu yang sedang berbelanja ke swalayan. Kira-kira di masa pandemi seperti ini, bentuk tanggung jawab apa ya yang dilakukan? Iya, betul. Si ibu memakai masker pada saat berbelanja. Kemudian si ibu juga menjaga jarak dengan orang lain pada saat di pasar minimal 1 meter. Kemudian si ibu atau konsumen yang lain juga harus cuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa mengutamakan membeli produksi dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air Indonesia. Dan yang terakhir,
bersikap jujur dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap setia di depan SBO TV di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai halo anak-anak Surabaya yang hebat. Nah, di sesi terakhir Ibu Rika membuka telepon interaktif bagi kalian yang ingin menjawab kuis atau bertanya. Yuk langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Silakan hubungi nomor 03121000501. Kalian bisa bertanya seputar kegiatan ekonomi pada hari ini. Apakah sudah ada penelpon? Nah, sambil menunggu telepon yang ada, yuk, Bu Rika punya kuis ya yang bisa dijawab. Nah, ini Bu Rika punya kuis. Perhatikan gambar yang ada di layar kaca, tampak gambar seorang nenek ya membawa peralatan seperti gambar itu. Nah, pertanyaan kuisnya adalah kegiatan ekonomi apa yang sedang dilakukan oleh nenek di gambar itu. Yuk, mudah sekali ya. Adakah penelpon yang masuk? Belum. Nah, sembari menunggu telepon yang masuk, Ibu akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi yang selalu membutuhkan orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Perekonomian yang kuat akan menguatkan kesejahteraan masyarakat juga. Dan dalam melakukan kegiatan ekonomi dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab oleh semua pelaku ekonomi. Adakah penelponnya masuk? Nah, sambil menunggu teleponnya masuk, anak-anak yang ada di rumah bisa mencatat tugas yang Ibu tampilkan di layar TV kalian ya. Nah, oh ada penelpon yang masuk, iya kita angkat. Halo. Menurut apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Iya sayang, sebentar ya. Dari mana nak? Dari Sekolah SD Dalanuddin Surabaya, Gunung Anyar Tambak. Dari Gunung Anyar Tambak, dengan siapa ya namanya? Muhammad Alvin Afdani. Oh iya, Muhammad Alvin. Iya, Muhammad Alvin mau bertanya ya sayang ya. Diulangi lagi sayang pertanyaannya. Apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Iya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, pengaruh kegiatan ekonomi kepada masyarakat. Alvin, kegiatan ekonomi kan bermacam-macam ya. Pastinya kalau melakukan kegiatan ekonomi, yang pertama akan tercukupinya kebutuhan hidup dirinya. Yang kedua, membawa pengaruh yang baik, misalnya membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar. Begitu ya Alvin ya. Iya, terima kasih Alvin sudah menelpon. Adakah lagi yang menelpon? Halo. Halo. Iya, dengan siapa nak? Muhammad Faiza Fatala. Muhammad Faiza dari SD mana sayang? SD Ma'arif NU Hasanuddin. Oh iya, mau bertanya apa nak? Atau mau menjawab kuis? Menjawab kuis. Oh menjawab kuis, ya sebentar Ibu tayangkan lagi. Kuis yang mana? Yang pertama ini ya. Membatik. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh nenek di samping adalah membatik. Tepuk tangan dong buat Alvin, terima kasih. Pinter sayang. Nah, kegiatan membatik merupakan salah satu kegiatan produksi. Memproduksi
batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak usaha yang bisa kita lakukan. Salah satunya usaha masker. Membuat masker untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bisa membuka peluang usaha dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, banyak warga masyarakat yang sekarang juga kreatif. Di masa pandemi seperti ini membutuhkan perlindungan diri yang kuat. Akhirnya banyak warga masyarakat di sekitar kita membuat larutan hand sanitizer atau cuci tangan. Kemudian ada yang membuat keterampilan berupa pelindung wajah atau yang disebut face shield yang berbahan dari mika, plastik, dan sebagainya. Nah, kalian bisa meningkatkan kreativitas kalian dengan mempraktekkan atau mensimulasikan kemampuan kalian menjadi sebuah produk yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kalian dan pastinya yang bermanfaat ya nak ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi anak-anak kelas 6 ya, sebentar Ibu akan mengulang kembali tugas yang kalian kerjakan di rumah ya. Tugas ini bisa difoto atau bisa kalian catat. Nah, identifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian dan jelaskan pengaruhnya. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ini di rumah bersama bapak atau ibunya dan nantinya diserahkan kepada bapak ibu guru di sekolah masing-masing. Anak-anak kelas 5, tidak terasa ya, kita belajar sudah hampir 30 menit. Kalian mengerjakan tugas dan kakak-kakak kelas 6 bersiap di depan TV untuk mengikuti pelajaran kelas 6. Kira-kira siapa ya Bu Guru atau Pak Guru yang mengajar kelas 6 nanti? Kita panggil bersama-sama yuk. Silakan Bu Guru. Selamat siang. Selamat siang, Nah, Ibu Rika, terima kasih. Nah, di samping Ibu Rika sudah hadir Ibu Guru yang akan mendampingi anak-anak kelas 6 belajar di rumah. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan ya di rumah. Di masa pandemi seperti ini tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Kita berdoa bersama semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Begitu ya Bu Yuni ya? Betul sekali. Iya. Semangat ya. Nah, pada akhirnya Bu Rika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.